Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak sekalian? Semoga kita selalu dalam keadaan sehat dan berada dalam keberkahan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Alhamdulillah, pada video kali ini kita akan belajar pelajaran kedua di kelas 6 tentang ketika bumi berhenti berputar. Sebelum kita mulai pembelajaran kita, mari kita awali belajarnya dengan membaca bismillah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Tujuan pembelajaran kita kali ini adalah, setelah kalian menonton video ini, kalian diharapkan dapat memahami makna iman kepada hari kiamat, memahami makna hari kiamat, memahami macam-macam hari kiamat. Anak-anak sekalian, untuk memahami makna hari kiamat, mari kita cermati bacaan berikut ini. Ketika gunung memuntahkan awan panas. Indonesia adalah negara kepulauan yang banyak memiliki gunung api. Banyak di antara gunung api tersebut meletus yang menyebabkan warga kehilangan tempat tinggal dan mata pencaharian. Ketika gunung api akan meletus dahsyat, ditandai hewan-hewan buas turun gunung. Masyarakat diungsikan ke daerah yang lebih aman. Jika tak mengungsi, akan berbahaya. Gunung api meletus memuntahkan banyak material batu-batuan besar dan kecil, serta awan panas yang mematikan. Misalnya, orang tua Udin telah menjadi korban awan panas gunung api. Udin selamat karena sedang berada di kota bersama pamannya. Orang tua Udin tak sempat mengungsi karena awan panas yang keluar dari kawah gunung api sangat cepat datangnya. Ketika pemerintah sudah menyatakan aman, Udin dan pamannya melihat desanya yang sudah hancur. Udin melihat rumahnya sudah rusak dan jenazah kedua orang tuanya sudah dibawa petugas ke rumah sakit kabupaten. Ladang orang tua Udin sudah hancur tertutup batu-batu dan ayam jago kesayangannya pun sudah mati. Udin menangis meratapi kedua orang tuanya dan desanya yang hancur. Kini Udin menjadi yatim piatu. Awan panas yang keluar dari gunung api telah merenggut nyawa orang tuanya. Ternyata awan panas sangat mematikan. Banyak orang menjadi korban awan panas gunung yang sedang meletus. Dahsyatnya gunung meletus merupakan kiamat sugro atau kiamat kecil bagi manusia. Nah, anak-anak sekalian, berdasarkan bacaan tadi, maka mari kita pahami apa makna hari akhir tadi. Hari akhir merupakan sebutan lain dari hari kiamat. Hari kiamat adalah peristiwa hancurnya alam semesta beserta isinya. Alam semesta hancur luluh dan semua makhluk di dalamnya mati. Hari kiamat ditandai dengan bunyi trompet sangkakala oleh malaikat Israfil atas perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hari kiamat tidak diketahui kapan terjadinya. Hanya Allah Subhanahu wa Ta'ala saja yang mengetahui kapan peristiwa hari kiamat itu terjadi. Tapi kita harus percaya bahwa hari kiamat pasti akan datang. Percaya pada hari kiamat adalah rukun iman yang kelima. Sebagaimana kita ketahui bahwa rukun iman itu ada 6. Yang pertama, iman kepada Allah. Yang kedua, iman kepada para malaikat Allah. Yang ketiga, iman kepada kitab-kitab Allah. Yang keempat, iman kepada rasul-rasul Allah. Yang kelima adalah iman kepada hari kiamat atau hari akhir. Dan yang keenam adalah iman kepada qada dan qadar. Nah, iman kepada hari kiamat ini merupakan rukun iman yang kelima. Nah, anak-anak sekalian, apa itu iman kepada hari kiamat? Secara bahasa, iman artinya adalah percaya. Adapun pengertian iman secara istilah adalah membenarkan dengan hati, mengucapkan dengan lisan, dan diamalkan dengan perbuatan. Sebagaimana diriwayatkan dalam hadis Ibnu Majah dari Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu berikut ini. Al-imanu ma'rifatun bil qalbi wa qaulun bil lisani wa amalu bil arkan. Artinya, iman adalah membenarkan dengan hati, mengucapkan dengan lisan, dan diamalkan dengan perbuatan.
Berdasarkan pengertian tadi, maka kita dapat mengambil kesimpulan bahwa pengertian iman kepada hari akhir atau beriman kepada hari kiamat secara bahasa adalah percaya akan adanya hari akhir. Sedangkan secara istilah, pengertian iman kepada hari akhir ialah percaya dan meyakini akan adanya kehidupan yang kekal di akhirat dan abadi setelah kehidupan dunia. Pada hari akhir itu, seluruh manusia akan meninggal dunia. Tak ada satupun makhluk di dunia ini akan hidup. Manusia kemudian akan dibangkitkan kembali untuk kemudian dikumpulkan di padang mahsyar. Di padang mahsyar, seluruh manusia akan dimintai pertanggungjawaban atas amal perbuatannya selama hidup di dunia. Tiap-tiap manusia harus mempertanggungjawabkan tiap amal perbuatan yang dilakukannya ketika hidup di dunia. Di padang mahsyar, manusia memikirkan dirinya sendiri atau memikirkan dirinya masing-masing. Hukuman atau hadiah yang akan diterimanya atas amal perbuatannya selama di dunia. Apakah ia menerima buku amal perbuatan yang menyenangkan atau menyedihkan? Apakah amalan kebaikan lebih berat daripada amal keburukan atau sebaliknya? Jika amalan kebaikan lebih banyak, maka surgalah tempat yang akan ditinggalinya. Namun, jika amalan keburukannya lebih banyak, maka neraka jahanam telah menantinya. Peristiwa hari akhir telah disebutkan di dalam Al-Quran, surah Al-Qari'ah, ayat 1 sampai dengan 11. Mari kita simak ayatnya dan kemudian kita pahami artinya. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Al-Qari'ah, mal-Qari'ah. Wa ma adraka mal qari'ah yauma yakunun nasu kal farashil mabthus wa takunul jibalu kal ihnil manfush fa amma man thaqulat mawazinuhu fa huwa fi 'ishatir radiyah wa amma man khaffat mawazinuhu fa ummuhu hawiyah wa ma adraka ma hiya narun hamiyah. Artinya, hari kiamat. Apakah hari kiamat itu? Dan tahukah kamu apakah hari kiamat itu? Pada hari itu manusia seperti laron yang berterbangan dan gunung-gunung seperti bulu yang dihamburkan. Maka adapun orang yang berat timbangan kebaikannya, maka dia berada dalam kehidupan yang memuaskan atau senang. Dan adapun orang yang ringan timbangan kebaikannya, maka tempat kembalinya adalah neraka hawiyah. Dan tahukah kamu apakah neraka hawiyah itu? Yaitu api yang sangat panas. Nah, anak-anak sekalian, berdasarkan surah Al-Qari'ah tadi, maka kita akan mendapatkan gambaran bagaimana kondisi terjadinya hari kiamat. Pernahkah kalian terkena bara api? Tentu saja api yang ada di dunia ini sangat panas. Sehingga bila kulit kita terkena bara api akan panas dan melepuh. Juga awan panas yang dimuntahkan gunung berapi seperti yang tadi diceritakan pada cerita yang di awal pembelajaran tadi dapat membakar apa saja yang dilaluinya. Termasuk tubuh manusia. Apalagi api neraka yang bernama hawiyah. Tentu sangat dahsyat panasnya. Anak-anak sekalian, selanjutnya macam-macam hari akhir. Hari akhir atau hari kiamat dibagi menjadi dua macam. Yang pertama adalah kiamat sugro atau kiamat kecil. Yang kedua adalah kiamat kubro atau kiamat besar. Kiamat sugro atau kiamat kecil adalah hancurnya alam di sekitar kita. Misalnya gunung meletus, gempa bumi, tsunami, air bah atau banjir bandang, terkena petir, dan lain sebagainya. Kiamat kecil dapat terjadi di mana saja di atas bumi ini. Juga kiamat kecil dapat menimpa siapa saja dan di mana saja, seperti kematian seseorang. Kiamat sugro atau kiamat kecil ini bisa saja terjadi karena ulah manusia sendiri. Misalnya berkendara tidak berhati-hati sehingga kecelakaan, membakar hutan dan menebang pohon-pohon yang tidak terkendali sehingga gunung menjadi gundul, tanah longsor, serta buang sampah di kali sehingga mengakibatkan banjir. Itu juga merupakan bagian daripada kiamat. Namun kiamatnya adalah kiamat sugro atau kiamat kecil.
Adapun kiamat kubro atau kiamat besar adalah hancurnya alam semesta beserta isinya. Seperti matahari, bumi, dan planet-planet lainnya sudah tidak berjalan di porosnya sehingga saling bertabrakan. Bumi berguncang dahsyat dan tidak ada satu makhluk pun di muka bumi ini yang akan dapat hidup. Allah Subhanahu wa taala menjelaskan dalam surah Az-Zalzalah ayat 1 sampai dengan 2, dan ini merupakan bagian daripada gambaran terjadinya kiamat juga. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Idza zulzilatil ardu zilzalaha, apabila bumi diguncangkan dengan guncangan yang dahsyat, wa akhrajatil ardu asqalaha, dan bumi telah mengeluarkan beban-beban berat yang dikandungnya. Ayat ini menjelaskan bahwa bagaimana ketika bumi diguncangkan dan kemudian bumi mengeluarkan beban-beban berat yang dikandungnya. Kelak di hari akhir setelah alam semesta dihancurkan, manusia akan dibangkitkan kembali dari alam kuburnya. Kiamat kubro lebih dahsyat dan tidak ada seorang pun yang tahu kapan akan terjadi kiamat kubro. Bahkan Nabi Muhammad SAW pun tidak diberitahu oleh Allah Subhanahu wa taala. Hanya Allah Subhanahu wa taala saja yang tahu kapan terjadinya hari kiamat. Sebagaimana dijelaskan dalam surah Al-A'raf ayat 187. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Yas'alunaka 'anis sa'ati ayyana mursaha. Qul innama 'ilmuha 'inda rabbi la yujalliha liwaqtiha illa hu. Thaqulat fis samawati wal ardh la ta'tikum illa baghatah. Yas'alunaka ka'annaka khafiyyun 'anha. Qul innama 'ilmuha 'indallahi walakinna aktsaran nasi la ya'lamun. Mereka menanyakan kepadamu tentang kiamat. Bilakah terjadinya? Katakanlah, sesungguhnya pengetahuan tentang kiamat itu adalah pada si Rabbu. Tidak seorang pun yang dapat menjelaskan waktu kedatangannya selain Dia. Kiamat itu amat berat, huru-haranya bagi makhluk yang di langit dan di bumi. Kiamat itu tidak akan datang kepadamu melainkan dengan tiba-tiba. Mereka bertanya kepadamu seakan-akan kamu benar-benar mengetahuinya. Katakanlah, sesungguhnya pengetahuan tentang hari kiamat itu adalah di sisi Allah Subhanahu wa taala, tetapi kebanyakan manusia tidak mengetahui. Simpulan pembelajaran kita kali ini adalah iman artinya percaya. Iman kepada hari kiamat merupakan rukun iman yang kelima. Hari kiamat adalah hari di mana hancurnya alam semesta beserta isinya. Kiamat dibagi menjadi dua bagian. Yang pertama, kiamat sugro. Kiamat sugro yaitu hancurnya alam di sekitar kita. Misalnya gunung meletus, gempa bumi, tsunami, air bah atau air banjir bandang, kematian seseorang, kecelakaan, tanah longsor, dan lain sebagainya. Yang kedua, kiamat kubro. Kiamat kubro adalah kiamat besar, di mana hancurnya alam semesta beserta isinya. Seperti matahari, bumi, dan planet-planet lainnya sudah tidak berjalan lagi di porosnya, sehingga bertabrakan. Dan tidak ada satupun makhluk yang hidup di muka bumi ini. Dan tidak ada yang mengetahui kapan akan terjadinya kiamat kecuali Allah Subhanahu wa taala. Nah, anak-anak sekalian, tugas pada pembelajaran kali ini adalah silakan kalian tuliskan jawaban pada buku catatan kalian. Yang pertama, apa yang dimaksud dengan iman? Yang kedua, apa yang dimaksud dengan iman kepada hari kiamat? Yang ketiga, apa itu hari kiamat? Yang keempat, tuliskan macam-macam kiamat beserta contoh-contohnya. Anak-anak sekalian, demikianlah pembelajaran kita pada kesempatan kali ini. Mari kita akhiri pembelajaran kita dengan membaca hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirabbil alamin. Terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.